membangun demokrasi dan pemerintahan yang kuat lewat sains itu? Gejala demokrasi global itu memperlihatkan apa yang disebut oleh pemikir dan filsuf Argentina Ernest Laclau, yang menyebutkan bahwa populisme itu kemudian menjadi trending politik dan menjadi mainstream politik. Jadi ketika di proses-proses politik di Indonesia, orang tidak lagi memperlihatkan bagaimana kapasitas keilmuan, intelijensi, dan kecerdasan itu sebagai alat ukur dan indikator untuk bagaimana seseorang sebagai aktor bisa mengidentifikasi basis-basis persoalan yang mendasar di masyarakat. Asal populer, asal terkenal, orang bisa dipilih secara aklamasi dalam proses-proses demokrasi. Dan itu yang membuat masyarakat atau publik itu kadang-kadang kecewa menemukan kenyataan bagaimana pemimpin populis yang mengusung isu-isu dasar soal pendidikan gratis, kesehatan gratis, harga murah, dan lain sebagainya, tapi ketika mereka berkuasa, semua persoalan-persoalan mendasar itu tidak terselesaikan dengan baik. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kita bisa lihat di Indonesia bagaimana hutang-hutang pemerintah semakin menggunung, harga-harga semakin tidak terkendali, bahkan pemerintah misalkan yang dianggap sebagai representasi dari masyarakat kecil itu tidak mampu mengurai persoalan-persoalan mendasar yang terjadi di berbagai tempat, termasuk di pelosok-pelosok seperti di Kabupaten Bima. Persoalannya kenapa? Mereka populer terpilih, tapi kenapa tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di dalam kehidupan masyarakat? Karena mereka terpilih bukan karena kapasitas pengetahuan, tapi dipilih karena proses-proses politik yang ilegal, termasuk money politik dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Demokrasi yang baik, saya mengutip apa yang dikatakan oleh pemikir kenamaan Amerika, namanya Samuel Huntington, dan kemudian Seymour Martin Lipset. Jadi orang-orang yang kemudian mau membangun demokrasi harus ada kesiapan untuk membangun apa yang disebut sebagai prasyarat kondisi. Prasyarat kondisi bagi pembangunan iklim dan atmosfer demokrasi yang baik itu pertama ada kapasitas pendidikan yang memadai. Jadi pendidikan yang memadai itu menjadi syarat terciptanya demokrasi yang baik. Yang kedua adalah economic growth sufficiency atau pertumbuhan ekonomi yang memadai dan mencukupi. Dua kenyataan ini tidak akan bisa dicapai di negara berkembang seperti di Indonesia. Tapi itu bisa segera diwujudkan kalau ada komitmen yang kuat, ada political will yang kuat dari aktor-aktor politik dan partai politik yang mampu menerjemahkan bagaimana dengan pendidikan yang memadai dan pendidikan ini menjadi pengetahuan publik yang baik, itu akan tercipta pemimpin-pemimpin dengan kapasitas dan integritas yang baik. Mimpi membangun pemerintahan yang kuat, mimpi membangun birokrasi yang akuntabel, partisipatif, kalau aktor yang mengendalikan birokrasi itu di bawah standar. Oleh karena itu menurut saya ada problem base yang kemudian dialami oleh kekuasaan kita, terutama prasyarat demokrasi tadi. Misalkan saja, orang untuk bisa jadi anggota DPR, menjadi bupati, menjadi wali kota, syaratnya cuma SMA. Tidak diukur bagaimana kompleksitas dari kemajuan pola pikir, interaksi masyarakat yang semakin global, itu menambah deposit pengetahuan masyarakat, membuat mereka lebih cerdas dari pemimpin. Nah, kalau itu tidak segera misalkan diperbaiki, dikoreksi, maka demokrasi ini akan hanya menghasilkan demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial. Nah, oleh karena itu, di tengah kompleks masyarakat yang kemudian semakin maju dengan digitalisasi informasi, diseminasi pengetahuan yang ada di media sosial, membuat kadang-kadang pemimpin dan aktor politik itu lebih cerdas dibandingkan atau lebih bodoh dibandingkan dengan publik. Nah, ini yang kemudian membuat tidak ada linearitas pengetahuan aktor dengan pengetahuan masyarakat atau publik. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan bagaimana sains ini tidak bisa dipahami secara konservatif. Sains saya maksudkan di sini adalah pengetahuan rata-rata yang harus dimiliki oleh birokrat, oleh seluruh pengelola yang memiliki otoritas kekuasaan di birokrasi, harus ditopang dengan kapasitas pengetahuan dan intelijensi. Dengan pengetahuan itulah mereka akan mampu membangun integritas, membangun profesionalitas. Kalau orang tidak punya pengetahuan etikal,
maka saya pastikan pengelolaan birokrasi menjadi sangat amatir. Dan kita bisa lihat bagaimana di Bima saja, itu berkali-kali ganti bupati, persoalan pupuk saja tidak bisa diurai. Perda standar harga saja yang kemudian diperlukan untuk penguatan kesejahteraan petani, itu tidak bisa terlaksana. Jadi kalau pemerintah saja lepas tanggung jawab, maka neoliberalisme ekonomi sebenarnya sudah mengalami penetrasi sampai di pelosok-pelosok. Lihat Alfamart misalkan, itu bertebaran di mana-mana. Itu menunjukkan ada modernisasi sistem ekonomi kita yang mengharuskan juga pemimpin-pemimpin politik yang terpilih di daerah ini lebih cerdas untuk kemudian mengelola sumber daya. Dan sumber daya manusia yang baik tentu akan menghasilkan pemimpin politik yang baik. Saya kira itu yang